Shalom, Bapak Ibu Guru, pengampu ujian praktek agama Kristen. Perkenalkan, nama saya Vincent Adrian Kian dari kelas 12 RPL 2. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian praktek yaitu khotbah dengan judul Kekuatan di dalam Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu sebelum melaksanakan ujian praktek ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang bertahta di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu selama hari ini, dari kami bangun sampai kami melaksanakan ujian praktek ini. Kami mohon Tuhan bimbing kami dalam melaksanakan ujian praktek, terutama hamba Tuhan dalam menyampaikan ayat Alkitab. Jika hamba salah dalam penyampaian, kiranya Tuhan ampuni hamba dan memaafkan hamba. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, pertama kita buka Yesaya 40 ayat 31. Yaitu kekuatan di dalam Tuhan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan menjadi lelah. Kok bisa sih kayak gitu? Kekuatan bisa diperoleh jika kita menantikan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Loh, kok kenapa harus menantikan Tuhan? Harus dijadikan sebagai kekuatan dalam hidup kita. Kita bisa buka di Yeremia 29 ayat 12. Nah, di Yeremia 29 ayat 12 sampai 13, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, jadi kalau kita berpegang teguh pada Tuhan, nah kok kita harus berpegang teguh di dalam Tuhan? Kenapa? Karena di sini mengapa Tuhan Yesus harus dijadikan sebagai kekuatan di dalam kita? Karena Ia selalu mendengarkan doa dan tangisan kita. Mau kita menangis, mau kita rasa senang, sebenarnya Tuhan tahu kalau kita apa pergumulan kita, apa yang akan kita lalui. Sebenarnya Tuhan itu tahu. Cuman lebih baiknya itu kalau kita punya hubungan antara Tuhan dan kita harus menjalin hubungan itu ya melalui doa, rajin ke gereja, renungan setiap hari, atau mungkin paling sederhana doa pagi. Dalam menjalin hubungan dengan Tuhan itu ya kita harus konsisten, nggak bisa bolong-bolong. Mungkin kalau untuk saya contohnya mungkin malas ke gereja kadang-kadang, terus ya mungkin banyak hal lain lah, atau mungkin yang paling sering itu kalau untuk kayak saya tuh berbicara kasar. Nah, mencobalah ke Tuhan itu gimana sih biar saya ngurangin ngomong kasar itu ya. Mungkin saya berdoa mohon bimbingan Tuhan agar saya bisa mengurangi kalimat-kalimat kasar yang keluar dari mulut saya. Nah, terus kita lanjut ke ayat selanjutnya, Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Dalam Filipi 4 ayat 12 sampai 13, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke, lanjut ke ayat selanjutnya, yaitu 1 Petrus 5 ayat 7. Nah, bunyinya kayak gini. Bentar ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah,
sebenarnya ayat ini tuh jadi ayat yang saya ingat banget waktu dulu mau daftar ke SMK ya. Nah, di SMK dulu tuh saya pernah bingung mau milih jurusan apa, soalnya jurusan SMK ada banyak. Untuk di daerah rumah saya itu ada teknik mesin, akuntansi, sama kalau SMA IPA IPS. Nah, dulu saya sempat bingung mau masuk SMA atau SMK. Nah, ternyata mungkin saya pengen langsung kerja, nggak mau lanjut ke universitas atau mana, saya langsung milih ke SMK. Nah, pas di SMK itu tuh saya bingung mau milih jurusan apa aja sih yang mau saya tempuh buat belajar. Nah, pas waktu milih ini tuh saya tuh nyari rekayasa perangkat lunak. Nah, rekayasa perangkat lunak itu tuh saya bingung mau sekolah di mana, soalnya ada di daerah rumah saya itu daerah Bulukerto, Upelem, sama Nguntoro Nadi kalau nggak salah. Nah, saya tuh belum tahu kalau ada satu sekolah itu yang paling dekat sama rumah saya itu ada rekayasa perangkat lunak ini. Nah, saya nanya ke orang tua, paman, kalau sekolahnya jurusan ini boleh nggak ya om, pak, ma? Ya mereka bilang, kamu tertariknya di mana? Ya pilih aja itu, coba. Cuman sebelum itu ya cari tahu dulu tentang jurusan apa yang mau kamu ambil. Nah, udah itu saya ya riset lah tentang jurusan rekayasa perangkat lunak yang akan saya pelajari selama 3 tahun di SMK. Udah itu saya pelajari, wow ternyata pelajaran ini kok sangat menarik ya. Tapi udah itu juga saya bimbang antaranya, dulu cita-cita saya mau jadi dokter sebenarnya. Nah, terus tanya lah ke mama, kalau masuk SMA apa SMK ya mas, saya bingung. Udah itu nggak sengaja ada saya buka TikTok, tiba-tiba itu FYP saya tuh muncul 1 Petrus 5 ayat 7 ya, yang kayak gitulah. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Nah, saya coba renung, coba saya doa dulu lah, saya serahkannya dulu kepada Tuhan, mau sekolah di mana. Saya bingung ya, khawatir juga sebenarnya kalau masuk SMK takut jurusannya nggak cocok mungkin, atau masuk SMA cuman ngambil apa terus nggak tercapai. Nah, saya serahkan semuanya. Tiba-tiba saya coba daftar dulu ke SMK itu. Nah, tiba-tiba pas daftar itu keterima. Nah, sebenarnya kalau pas ke SMK itu bisa keterima ke semua jurusan. Nah, udah itu ya saya ketemu guru di sana, ditanya, kamu daftar sini mau daftar apa nak? Saya mau daftar RPL pak. Nah, ternyata gurunya itu juga guru pengampu pelajaran RPL, yaitu PWPB namanya ya. Nah, jadi pas waktu udah beberapa hari penerimaan siswa baru, nah puji Tuhannya saya keterima di jurusan RPL yang saya mau. Nah, pas waktu kelas 10 itu kan karena ada virus corona, jadi sekolah itu melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, waktu pembelajaran jarak jauh itu saya sedikit merasa pusing, mungkin karena materi yang diberikan itu tidak secara langsung, karena saya tuh lebih enak pelajaran itu secara langsung tatap muka. Jadi mungkin jika ada pertanyaan yang kurang jelas itu bisa saya tanyakan, tapi kalau lewat mungkin kalau secara daring atau PJJ itu membuat susah untuk berkomunikasi. Mungkin kalau untuk bisa berkomunikasi mungkin melakukan Google Meet atau Vicon ya. Nah, waktu dulu itu pembelajaran itu menggunakan Teams, cuman modelnya itu kayak memberi pesan. Nah, itu memberi pesan itu sebenarnya membuat saya rada pusing juga untuk memahami materi-materi yang diberikan Bapak Ibu guru. Nah, materi-materi itu kan diberi itu kan seperti file-file PDF atau Word kan. Saya sih sebenarnya waktu kelas 10 itu ya menikmati sih pembelajarannya itu, tapi mungkin ya tadi karena materi mungkin yang kurang jelas, tapi
enaknya PJJ mungkin untuk saya kita bisa menyambi apa yang ada di rumah ya, mungkin ada kegiatan apa kita bisa lakukan di rumah. Nah, tapi untuk materi mungkin ya sebagian ada yang bisa saya pahami, sebagian tidak. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke kelas 11. Nah, waktu kelas 11 ini kita itu udah mulai ada sesi 1 dan sesi 2. Nah, waktu sesi 1 sesi 2 ini kok saya merasakan kan udah ke sekolah udah tatap muka, cuman dibatasinya cuman nyampe waktu jam 12 siang. Nah, waktu itu saya merasa wah kok saya kayak merasa salah jurusan, kok rasanya kok kayak berat banget pelajaran yang saya lakukan saat ini, kok saya ngerasa kayak nggak mampu. Jadi saya ya coba bilang lah ke orang tua, kok saya merasa kayak salah jurusan ya Pak, kok bisa bukannya dulu kamu milih nyoba jurusan ini gitu. Ya nggak tahu, cuman kok ini rasanya kok kayak beda banget ya dari yang diceritain orang-orang. Nah, itu saya juga sebenarnya dapat nasihat dari orang tua, ya kalau susah ya jalanin aja tuh proses. Nggak ada kok orang yang sukses itu nggak diproses, semua itu pasti punya prosesnya sendiri-sendiri. Ya juga sebenarnya dapat satu ucapan ya, Tuhan ya mungkin memproses kamu supaya kamu bisa lebih baik lagi, mungkin supaya kamu bisa belajar lebih tanggung jawab, atau mungkin dia bisa melatih diri kamu ini menjadi lebih kuat. Nah, dulu juga dapat dibilangin papa kesusahan. Nah, 1 hari cukup untuk 1 hari. Nah, itu mirip banget sama firman Tuhan yang ada di Alkitab. Firman itu ya masih saya ingat lah sampai sekarang. Terus juga 1 Petrus ini juga bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, udah ya saya juga berpegang teguh lah sebenarnya sama firman-firman Tuhan yang bisa menjadi dorongan penyemangat saya untuk mungkin melewati proses-proses atau pergumulan yang ada, karena seperti tadi kekuatan di dalam Tuhan. Nah, mengapa Tuhan Yesus harus dijadikan sebagai kekuatan di dalam hidup kita? Karena Ia selalu mendengarkan doa dan tangisan. Dan yang kedua, karena Ia adalah Tuhan yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Nah, mungkin waktu teman-teman atau saya sendiri ada pergumulan, mungkin kita harus berdoa kepada Tuhan. Sebenarnya kita selain berdoa, sebenarnya Tuhan juga udah tahu semua masalah kita, pergumulan kita, maupun kita lagi senang, kita lagi biasa aja, atau mungkin kita lagi banyak masalah sekalipun, sebenarnya Tuhan tahu. Cuman lebih baiknya kita menjalin komunikasi lah antara kita dengan Tuhan. Nah, itu. Dan juga saya dulu pernah ketemu FYP saya di TikTok, itu videonya Bang Jermo Poin yang ini nggak salah kayak gini. Kalau ada nanti saya taruh di videonya. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi ketika kita sedang menghadapi masalah, kita sedang merasa susah gitu, kita ingat kalau kita masih punya Tuhan, dan Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, dan Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Kalau aku pasti selalu berdoa sebelum memulai semuanya, karena aku pikir kayak aku itu manusia biasa, dan sebagai manusia biasa kita butuh pertolongan Tuhan untuk memberkati usaha kita dan melancarkan apa yang kita lakukan. Terus ya dapat pesan itu kok jadi saya tambah semangat lagi lah buat belajar, karena setiap proses itu pasti tidak mengenakan dan tidak membuat kita semangat, tetapi Tuhan menyampaikan pesan-pesan yang kita dapat itu mungkin ya tidak tahu dari mana aja, mungkin bisa dari tadi pertama orang tua, kalau zaman sekarang seperti contohnya sosial media. Nah, ya saya coba belajar lah. Wah, dulu Tuhan mungkin menegur saya ya lewat itu, agar saya bisa mungkin berserah dan tidak khawatir terhadap dia.
karena di dalam nama Tuhan itu ada kekuatan yang besar. Dan seperti tadi itu, karena Ia adalah Tuhan yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Nah, dan puji Tuhannya saya bisa melewati semua pergumulan saya yang ada di sekolah, mungkin karena ya banyak berdoa dengan Tuhan. Nah, mungkin dari cerita yang saya ambil tuh saya bisa menyimpulkan itu ya kita gak boleh mungkin takut, khawatir ya, karena kita punya Tuhan. Nah, mungkin untuk kesimpulan yang bisa saya dapat dari cerita saya dan mungkin dari firman-firman dan ayat Alkitab yang sudah kita baca hari ini, percayakanlah segala sesuatu kepadanya dan rahmat kasih karunia-Nya akan menyertaimu. Dan mungkin itu saja untuk renungan hari ini, dan kita tutup dengan doa dulu seperti biasa. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini dan dalam pelaksanaan ujian praktek agama Kristen ini. Dan hamba juga mohon ampun Tuhan jika dalam membaca firman melakukan kesalahan. Kiranya Tuhan mengampuni hamba dan memaafkan hamba jika hamba melakukan kesalahan, mungkin membaca firman yang kurang jelas, kurang pas, atau melakukan salah pembacaan dalam membaca firman dan ayat-ayat yang ada di Alkitab. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.